Pasukan perlawanan di Palestina Hamas menyergap tentara Israel saat memasuki kota Rafah. Serangan itu menyebabkan 2 tentara Zionis tewas. Pada Minggu 16 Juni 2024, tentara pendudukan Israel mengakui pembunuhan 2 tentaranya. Tanya itu, 3 tentara lainnya juga mengalami luka-luka, termasuk 1 di antaranya adalah seorang perwira. Identitas kedua tentara yang tewas tersebut turut diungkap IDF. Mereka ialah Shalom Menachem bertugas di Batalion Teknik 601. Salam terbunuh dalam penyergapan di Rafah pada Sabtu 15 Juni. Kedua, Tesor Avraham yang berasal dari Brigade Nahal. Ia terbunuh saat melancarkan operasi militer di jalur Gaza Selatan. Mereka juga mengakui terbunuhnya sejumlah tentara setelah Hamas meledakkan sebuah gedung. Sebuah helikopter militer langsung mengevakuasi korban dan dibawa ke rumah sakit Sare Zedek di Yerusalem. 11 tentara Israel terbunuh dalam pertempuran di jalur Gaza. Sejumlah pasukan pendudukan menangis saat memakamkan komandannya yang menjadi salah seorang korban tewas. Dikutip dari The Times of Israel, 11 tentara ini terbunuh di lokasi dan waktu yang berbeda-beda. Sebagian besar dari mereka tewas dalam ledakan di Rafah, selatan Gaza pada Sabtu 15 Juni 2024 pagi waktu setempat. Kematian mereka menjadi insiden mematikan bagi IDF di jalur Gaza sejak Januari lalu. Semua pasukan bertugas di Batalion 601 Korps Teknik Tempur. 11 pemakaman diadakan di seluruh Israel pada Minggu 16 Juni. Kapten Wasem Mahmud, seorang wakil komandan yang menjadi korban tewas, dimakamkan di Bejan. Desa tersebut menunda perayaan Hari Raya Idul Adha untuk memberikan penghormatan kepada tentara yang gugur. Salah seorang kerabatnya menyebut Wasem tak mengenal lelah. Ia kembali ke medan tempur padahal sebelumnya sudah pernah terluka dalam pertempuran pada 7 Oktober 2023. Sejumlah pasukan pendudukan bersedih saat menghadiri upacara pemakaman Wasem. Seorang tentara Israel memilih mengakhiri hidup di tengah memanasnya konflik antara pasukan perlawanan Palestina dengan Zionis. Padahal tentara tersebut baru 20 jam keluar dari jalur Gaza. Kabar tewasnya tentara Israel ini dilaporkan oleh saluran berita Zionis pada Senin 17 Juni 2024. Menurut laporan, tentara tersebut menembak dirinya sendiri hingga mati hanya 24 jam setelah dia keluar dari Gaza. Operasi militer darat tentara pendudukan di Gaza dan konfrontasi sengit yang dilakukan oleh perlawanan Palestina menyebabkan krisis psikologis di kalangan tentara Israel. Pekan lalu, seorang tentara cadangan Angkatan Darat Israel juga mengakhiri hidup. Dikutip dari Al-Mayadin, ia adalah Eliran Misrahi yang bertugas mengemudikan bulldozer. Lantaran menolak dikirim lagi ke medan tempur, Misrahi memilih bunuh diri. Ribuan tentara pendudukan disebut mengalami stres pasca trauma setelah berpartisipasi dalam perang di jalur Gaza. Organisasi Nafgasim yang bekerja di bidang kesehatan mental mengungkap fakta. Disebutkan lebih dari 10.000 tentara cadangan telah meminta layanan kesehatan mental. Pasukan perlawanan Palestina membuka peluang gencatan senjata dengan Israel di jalur Gaza. Bahkan mereka mengaku siap menerima proposal dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Hal ini diungkapkan oleh pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Pernyataannya disampaikan saat pidato perayaan Hari Raya Idul Adha pada Minggu 16 Juni 2024. Ia mengatakan bahwa kelompok militan Palestina siap membuat perjanjian gencatan senjata dengan Israel sejalan dengan kompromi yang dipromosikan oleh pemerintahan Biden. Haniyeh lantas menegaskan keinginan Hamas saat keputusan gencatan senjata. Hamas menginginkan perjanjian yang akan mengakhiri pertempuran di Gaza. Selain itu, mengarah pada pertukaran sandera dengan warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel, mengharuskan seluruh pasukan Israel untuk mundur dari wilayah kantong Palestina. Selain itu, adanya rekonstruksi wilayah yang hancur. Menurutnya, perlawanan bisa menunjukkan keseriusan dan fleksibilitas yang besar untuk mencapai kesepakatan yang akan menghentikan pertumpahan darah di Gaza. Perdana Menteri Italia Meloni mendesak agar gencatan senjata di jalur Gaza segera direalisasikan.
Pasalnya, ia menilai Israel saat ini sudah masuk ke dalam jebakan perlawanan Palestina Hamas. Klaim itu disampaikan Meloni saat ia berpidato setelah konferensi tingkat tinggi G7 di Italia Selatan pada Sabtu 15 Juni 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Meloni meminta hak warga Israel dan Palestina untuk hidup damai diakui. Lebih lanjut, ia menyebut militer Zionis telah masuk ke dalam jebakan. Tujuan jebakan Hamas itu untuk mengucilkan Zionis. Bahkan menurutnya, strategi perlawanan Palestina itu tampaknya berhasil. Meloni sendiri dikenal kerap mengungkapkan dukungan untuk Israel. Meski demikian, pada bulan Januari lalu, ia mengklaim Italia selalu mendukung berdirinya negara Palestina. Saat bertemu dengan Perdana Menteri Palestina Mohamed Mustafa di Roma, Meloni juga mengaku mendukung upaya untuk membebaskan sandera. Di samping itu juga mendukung adanya peningkatan aliran bantuan kemanusiaan bagi warga sipil Gaza. سألتنا إلى نتنياهو الجبان. نحن شباب رفح حالنا في الميدان، احنا هان ثابتين وموجودين، وإن شاء الله الحين حنلقنك درس مش حتنساه أبدا. شباب سرايا القدس نخبة رفح في الميدان. ولا رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. سرايا القدس. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. احنا بنخافش ولا احنا بنعشق الموت في سبيل الله. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.